Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur, Mazmurnya Daud, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan dengan perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tema kita pada pagi hari ini, berhasil. Di ayat yang ketiga di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan seseorang, Bapak Ibu Saudara, bukan dilihat dari ekonominya, bukan dilihat dari kecakapannya, bukan dilihat dari pengetahuannya, bukan dilihat dari kekuatan yang dimiliki. Tetapi keberhasilan seseorang adalah takut akan Tuhan. Ketika dia mau berhasil, Bapak Ibu Saudara, dia harus merendahkan hati. Dia harus ada di bawah naungan kaki Yesus. Supaya apa? Ketika dia melangkah, berjalan dan menuju kepada keberhasilan itu, dia tidak akan pernah terantuk oleh apapun. Tetapi dia akan memiliki kemenangan yang begitu besar. Karena apa? Dia ada di bawah naungan Kristus. Di sini, Bapak Ibu Saudara, ada dua poin penting yang kita perhatikan. Yang pertama di ayat yang kedua, di sini dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak Saudara, orang yang berhasil adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca saja, tetapi dia mau merenungkan firman itu dan mau melakukannya. Maka dia disebut orang yang berhasil. Karena Allah akan membuat dia semakin hari semakin naik, bukan semakin turun. Dia akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetapi dia akan semakin melonjak. Karena apa? Dia dipimpin Allah. Seringkali kita takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita melupakan Allah yang selalu menyertai. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi seringkali kita melupakan hal itu, dan kita mengambil satu tindakan untuk meninggalkan dia dan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini yang membuat kita tidak berhasil di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang membuat kita gagal adalah kepercayaan diri kita ini terhadap Tuhan sudah hilang. Seringkali yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berguna di mata Tuhan. Kita diperbolehkan melakukan apa saja, tetapi kita jangan lupa dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di sini dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Kita harus memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita untuk bergaul karib dengan Allah lewat kebenaran firman-Nya. Karena firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Dia akan tetap ada dimanapun kita berada. Dia selalu menyertai kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita menyukai. Ada kesukaan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap saat. Saudara dan saya pernah sekolah minggu, jadi saudara dan saya pasti tahu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu mengajak kita agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat apa? Lewat doa kita. Bukan kita hanya membaca saja, tetapi kita merenungkan dan kita melakukan di dalam kehidupan kita. Itulah kesukaan orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, di ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kenapa demikian? Kalau kita mau berhasil Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, di dalam naungan kasih Kristus, maka kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Walaupun itu badai cobaan yang datang menerpa kita, tetapi kita akan tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan tetap hijau. Kita akan tetap tumbuh. Karena apa? Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki semangat yang baru setiap saat. Untuk apa? Untuk kita melayani Dia. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara yang kita lihat di dalam kehidupan kita orang percaya, banyak orang yang sudah beralih dari kepercayaannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak memiliki iman yang kokoh di dalam kehidupannya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau berhasil, kita mau mendapatkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita harus berjuang bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah kesukaan. Suka membaca firman Tuhan siang dan malam. Kita renungkan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hidup kita akan seperti pohon yang tidak pernah gugur daunnya, tetap akan subur terus. Iman kita semakin hari semakin subur karena apa? Kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak pernah jauh. Yesus selalu ada di dalam diri kita. Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, dua hal penting ini mari kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita supaya apa? Kita mendapatkan kebahagiaan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, orang yang mau berhasil jangan pernah lari dari Tuhan, tetapi tetap mengikuti jalan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah layu dalam segala hal.
tetapi kita akan dibuat berhasil. Keberhasilan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kalau kita mau berhasil, kita harus berjuang sendiri. Boleh minta dukungan dari orang lain, tetapi kembali kepada diri kita. Keberhasilan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita mau melangkah, kita harus percaya sungguh-sungguh, sebab Dia menyertai kita. Coba saudara lihat di Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Segala sesuatu yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita untuk mau berhasil, kita serahkan kepada Tuhan, maka segala rencana kita akan berhasil. Jangan pernah kita ragu dengan kehidupan ini. Jangan kita pernah ragu dengan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Setiap pribadi memiliki kuasa, karena kuasa itu sudah diberikan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Jangan pernah takut menghadapi sesuatu, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.